Halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, pendengar setia Renungan Harian dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dalam edisi Renungan hari ini. Saudara-saudari terkasih, hari ini Jumat 17 September 2021, Pekan Biasa ke-24. Referensi Renungan hari ini diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius, bab 6 ayat 2c sampai dengan 12. Dan bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 8 ayat 1 sampai dengan 3. Saudara-saudari terkasih, akar segala kejahatan ialah cinta akan uang. Kejarlah keadilan, takwa, kesetiaan, cinta kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Uang menjadi sumber ketamakan dan keserakahan yang menjerumuskan manusia ke dalam dosa. Uang adalah satu hal yang terkadang membuat seseorang menjadi tidak setia. Berhubungan dengan uang, manusia seringkali jatuh dalam kelemahan-kelemahan manusiawi. Tetapi, apakah uang menjadi halangan manusia untuk beriman? Atau haruskah manusia menjauhi uang, bahkan menolaknya? Tentu saja tidak. Saudara-saudari terkasih, uang adalah alat dan bukan tujuan. Sebagai orang Kristen, tujuan kita adalah keselamatan. Meletakkan pengharapan pada hal yang tidak pasti dan mendewakan uang adalah kesia-siaan. Pengharapan kita ialah Kristus yang menghantar manusia pada kesempurnaan. Keinginan manusia terhadap uanglah yang sering membuat uang tampak jahat dan terkesan negatif. Masalah uang adalah pilihan. Uang dapat dipakai dalam hal-hal yang baik, seperti mendukung dalam pelayanan. Saudara-saudari terkasih, wanita-wanita yang melayani Yesus dalam bacaan Injil hari ini memberi bukti bagaimana harta kekayaan dari wanita-wanita yang mengikuti Yesus digunakan dalam melayani seluruh rombongan Yesus. Mereka bersyukur atas berkat yang mereka terima dari Yesus sendiri. Keyakinan mereka kepada Yesus sebagai anak Allah bersumber dari lubuk hati yang terdalam. Kehadiran Yesus senantiasa terbuka untuk semua orang, untuk pendosa, untuk orang kusta, untuk mereka yang biasanya disingkirkan dari masyarakat, dan untuk orang-orang yang tidak dihitung dalam masyarakat seperti para wanita ini. Saudara-saudari terkasih, kita pun yang mengaku sebagai pengikut Yesus dan memilih untuk mengikuti Dia, dipanggil pula untuk memenuhi kebutuhan sesama yang membutuhkan. Memberikan diri sendiri bagi orang lain adalah panggilan bagi setiap orang Kristiani. Memberikan diri sendiri bagi orang lain membuat diri kita menjadi istimewa di tengah dunia yang dipenuhi dengan budaya materialisme dan konsumerisme yang berpusat pada diri sendiri. Saudara-saudari terkasih, harta rohani yang sejati terwujud dalam sikap adil, takwa, setia, berbagi cinta kasih, kesabaran, kelembutan, dan kerendahan hati. Sikap-sikap yang sedemikian akan membuat hidup lebih berahmat dan berkat Allah dalam hidup kita menjadi semakin bermakna. Harta kekayaan, kenikmatan, kehormatan, dan kemuliaan duniawi
akan habis dimakan ngengat. Saudara-saudari terkasih, sebagai orang beriman, kita menyadari bahwa hidup dan segala sesuatu yang kita miliki adalah semata-mata pemberian dari Tuhan. Oleh karena itu, kita hendaknya menggunakannya dengan bijaksana. Rasul Paulus mengingatkan bahwa akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Gunakanlah uang dan harta benda bukan demi memperkaya dan kesenangan pribadi, tetapi demi mewartakan kebaikan Tuhan kepada sesama. Beranikah kita berbagi rejeki di tengah sulitnya ekonomi saat ini? Saudara-saudari terkasih, semakin kita merasakan campur tangan Tuhan dalam hidup kita, harusnya kita semakin beriman dan terus bertumbuh sebagai anak-anak Tuhan. Berbagai berkat yang kita terima itu jangan sampai justru membuat kita menjadi lupa diri, jauh dari Tuhan dan sesama. Para perempuan yang melayani Yesus itu telah mengajarkan kepada kita bagaimana kita harusnya bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Marilah kita mohon berkat dari Tuhan yang Maha Kuasa, kiranya Ia senantiasa memberkati kita di dalam seluruh tugas dan karya kita.